Tetapi itu semuanya batal jika orang itu matinya husnul khotimah. Karena itu Nabi menyatakan Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya pengasuh pondok Adz-Dzikrah, Rubat Adz-Dzikrah, akhi fillah walillah, As-Sayyid Muhammad Haikal Al-Idrus, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bingung kita. Mau nyeritakan husnul khatimah, tadi yang kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ada kemanten. Mau nerangkan kemanten ada husnul khatimah. Ini kira-kira nerangkan yang mana ini? Kita terangkan hadrah Basaudan. Tadi doa yang kita mohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya ahlal uqulis salima, wa ahlal qulubil alima. Wahai orang yang punya akal yang waras, wahai orang yang punya hati yang baik, gulu bihimmah azimah, wa bisidqi niyah jazimah. Ucapkan dengan semangat yang tinggi dan kejujuran dalam hati, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah dengan la ilaha illallah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Saudara, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, coba yang lainnya duduk. Gak usah bingung makanan, duduk. Biar khusyuk majelisnya. Udah, sekarang makanan rohani dulu, duduk. Nah, jangan dibiasakan ketika ada majelis zikir atau majelis khutbah Anda ngomong sendiri, nanti nggak bisa khusyuk itu. Ketika udah duduk. Ketika kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan itu berkata, "Ghasama dhahri alladhi yas'alullaha husnal khatimah, akhafu innahu gatfatin." Benar-benar akan memecah tulang punggungku orang yang mohon kepada Allah mati husnul khatimah. Aku khawatir orang ini benar-benar terjadi matinya husnul khatimah. Setan itu berusaha merayu manusia, menipu manusia untuk dijadikan teman mereka disiksa di adab neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mengajak-ngajak mereka, setan selalu manusia ini untuk maksiat, untuk mereka menjadi teman mereka disiksa ada di neraka. Tetapi itu semuanya batal jika orang itu matinya husnul khotimah. Karena itu Nabi menyatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu bergantung ujungnya umur. Kalau ujungnya umur baik, maka amalan yang jelek diampuni oleh Allah. Ini yang paling ditakutkan oleh manusia, oleh orang-orang yang soleh, oleh para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara mereka berkata, lau khuyyirtul maut
alal Islam bibabil hujra wasyahadah bibabid dar lakhtartul maut alal Islam bibabil hujra. Kalau seandainya aku disuruh memilih, jelas mati Islam, aku dalam kamar, jelas mati Islam ada di pintu kamar, melangkah beberapa langkah sampai ada di pintu rumah, aku mati syahid. Hanya beberapa langkah, hanya beberapa detik, aku pilih yang pasti mati Islam dulu. Walaupun mati syahid itu derajatnya tinggi. Kenapa? Li'anni la arif ma ya'ridu bi qalbi ma baina babil hujra ila babid dar. Karena aku khawatir ada yang tidak beres yang melintas di hatiku antara pintu kamar sampai pintu rumah, sehingga matinya masih berisiko. Saudara, ini yang paling ditakuti para aulia Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW juga menerangkan, wa innar rajula la ya'malu bi ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbigu alaihi alkitab fayamalu bi ahlinya li ahli nar fayadkhulaha. Ada orang kadang-kadang dia itu ahli surga, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, zikirnya, salawatnya, udah amalan-amalan ahli surga, tapi karena sudah menjadi ketetapan Allah matinya su'ul khotimah, akhir umur dia mengamalkan amal ahli nar, mati saudara, masuk neraka. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbigu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada orang amalnya amal ahli neraka, sehingga digambarkan antara dia neraka cuma satu langkah, satu dira'. Tapi dia di akhir umur ternyata dapat hidayah, tobat, mati, husnul khotimah, masuk surga. Panjang kalau kita terangkan ini, tapi ayo kita dengarkan beberapa hikayat supaya benar-benar kita serius. Kalau kita mohon ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, benar-benar kita serius mohon itu, bukan kita main-main. Karena ini menentukan. Bagaimana Nabi menceritakan ada lelaki yang membunuh 99 orang. Amalnya amal ahli nar nih. Amalnya amal orang yang ahli neraka, pembunuh 99 orang. Tapi dia ingin bertobat, tanya dengan seorang yang dianggap alim tapi bukan alim, tokoh tapi bukan alim. Gimana kami bisa diterima enggak tobatnya? Dosanya apa emangnya kamu? 99 orang, 99 orang dibunuh. Gimana anak yatimnya, gimana jandanya, gimana kehidupan mereka setelahnya, siapa mendidik, siapa menafkahi. Wagu, rupanya amal kamu ini gak bisa diampuni. Kalau begitu saya genapkan dengan Anda 100 sekarang. Bunuh. Tapi dia masih tetap cari bimbingan. Ketemu dengan seorang yang berilmu, ditanya, apakah bisa saya tadi itu bisa diterima tobatku? Padahal aku sudah membunuh orang 100. Siapa yang bisa menghalangi orang masuk pintu Allah? Nggak ada satpam, nggak ada security, nggak ada penjaga. Cuma kamu harus berubah. Gimana maksudnya berubah? Tinggalkan daerah kamu menuju ke daerah yang baik. Tinggalkan orang-orang yang teman-teman kamu, bertemanlah, bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Di mana? Ada di daerah gunung sana, di belakang gunung sana. Dia serius, tinggalkan tempatnya dia. Tinggalkan temannya, menuju ke tempat orang-orang yang soleh untuk bergabung ada di sana. Karena itu pentingnya bergabung dengan orang-orang yang soleh, saudara. Di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal. Turun malaikat azab.
nih bagian ana nih. Sudah membunuh 100 orang. Turun malaikat rahmat, ini bagian ana nih. Ini orang mau sudah bertobat. Kata malaikat adab, enak bener dia mau masuk surga. Padahal dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, gak bisa begitu. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ini malaikat ada ikhtilaf. Akhirnya Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk menjadi hakam. Untuk menjadi hakim di antara dua malaikat ini. Malaikat yang ketiga ini menyatakan, udah begini aja. Tempat dia melakukan kejahatan dan teman-teman orang yang jahat diukur dengan tempat matinya ini orang. Kemudian tempat orang-orang yang soleh yang mau ia bergabung dengannya diukur dari tempat kematiannya. Mana yang lebih dekat, itu bagian masing-masing. Kalau lebih dekat ke tempat yang jahat dan orang-orang jahat, bagiannya malaikat adab. Kalau lebih dekat kepada orang-orang yang soleh, bagiannya malaikat rahmat. Diukur saudara. Allah Maha tahu. Maka Allah perintahkan bumi tadi itu untuk lebih jaraknya lebih mengecil kepada si mayit tadi itu ke arah tempat orang-orang yang soleh. Malah ada menyatakan hanya berbeda 1 jengkal. Akhirnya dia bagian yang malaikat rahmat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum berbuat baik, masih niat berbuat baik. Awas, hati-hati, jangan pernah rencana untuk berbuat jelek. Atau rencana berbuat selalulah berbuat baik, rencana berbuat baik. Ada 2 saudara kakak dan adik. Kakak di atas soleh, ahli ibadah berpuluh-puluh tahun. Adik nggak soleh, ahli mabuk, ahli maksiat, ada di ruangan bawah. Adik rupanya dia bangun dari tidurnya dalam keadaan mabuk, berlumuran air kencing. Dia merasa, ya Allah, sampai kapan aku jadi orang yang hina begini karena maksiat kepadamu ya Allah. Aku mau mandi, aku mau ganti baju, mau bergabung dengan kakakku yang ada di atas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya tingkat. Kakak rupanya berpikir, aku puluhan tahun sholat, puluhan tahun zikir. Cuma kadang-kadang pingin juga ngerasakan khomer. Pingin juga ngisep ganja. Pingin juga kita melakukan maksiat. Cobalah untuk pengalaman sekali aja dalam seumur. Ya siap-siap copot gamisnya pakai celana bisa. Kakak mau turun ke bawah bergabung dengan adiknya untuk masih. Adik naik ke atas bertobat ingin bergabung dengan kakaknya. Yang satu turun, yang satu naik. Mungkin ada gempa, jatuh itu rumah, mati kedua-duanya. Akhirnya kakak yang banyak ibadah tadi itu matinya karena niat tidak benar, su'ul khotimah masuk neraka. Adiknya karena bertobat matinya husnul khotimah masuk surga. Tuh berubah bagaimana? La ilaha illallah. Diceritakan di Mesir ada seseorang 40 tahun saudara jadi muadzin masjid. Tanpa dibayar. Muadzin masjid tanpa dibayar. Cuma adzannya nggak seperti sekarang pakai mikrofon begini, kemudian speaker ada di atas. Tapi mereka nggak. Dulu itu naik ke atas menara. Kebetulan di muka masjid rumah pendeta. Ini rupanya ditinggal mati istri atau belum kawin. Ketika adzan
kelihatan dari menara tadi itu rumah pendeta Nasrani, anaknya yang cantik. Langsung terpengaruh, aku harus pinang itu anak untuk aku kawin. Setelah adzan turun langsung ke rumah situ. Diketok pintunya, yang membuka itu perempuan. Bilang, aku mau kawin dengan kamu. Loh, bapak saya tokoh agama yang berbeda dengan agama kamu. Nggak mungkin dong, nggak mungkin, kata dia. Aku mau bertemu dengan bapak kamu. Sampai bertemu dengan bapaknya. Saya senang dengan anak kamu. Saya mau kawin. Ya, kami nggak mengawinkan kecuali yang seagama, kata dia. Saya siap tinggalkan Islam untuk kawin dengan anak kamu. Dikawinkan hari itu. Udah perkawinan, sore-sore menjelang malam atau awal malam begitu, dia lagi ada di atas, di rumah tingkat yang kedua. Lagi ada di teras begitu. Belum menikmati itu istri. Duduk sama istrinya, rubuh itu rumah. Mati saat itu, saudara. Mati saat itu. Dan akhirnya su'ul khatimah. Amalan dia yang begitu banyak sia-sia. Karena itu jangan pede. Kalau sudah Islam pasti mati Islam. Karena itu wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Emangnya bisa manusia mematikan dengan Islam? Artinya berusahalah untuk memperkuat Islam diri kamu sampai akhir hayat kamu. Begitu. Sebab-sebabnya diperkuat. Sholatnya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Kejadian di Pasuruan, saudara. Ada satu daerah di Pasuruan, saudara. Asalnya guru ngaji, mimpin burda, mimpin maulid. La ilaha illallah. Namanya, nggak apa-apa kita sebutkan di sini. Abdul Mu'in. Terpengaruh mungkin karena ekonomi atau yang lainnya, berubah agama. Berubah agama 1 minggu setelah itu mati. Namanya ganti Yohanes Mu'in. Saudara, ya apa kalau sudah begini, ya Allah. Pernah juga Al-Fagir masuk satu daerah. Daerah itu banyak penduduknya masih penyembah berhala. Yang Islam cuma masih 3 kakak, 3 keluarga. Kemudian Ana menawarkan, mau dibangun masjid nggak di sini? Ada satu orang yang bukan Islam menyatakan, saya punya tanah Habib ada di sini, bisa dibangun. Yang wakaf bukan orang Islam. Kita bangun di situ sama-sama masjid. Dia ikut bekerja ada di situ sama keluarganya. Setelah selesai masuk masjid, setelah selesai pembangunan masjid, satu keluarga masuk Islam. Seminggu setelahnya meninggal dunia. Dan sekarang daerah itu 90%, 95% adalah menganut agama Islam. Bagaimana itu semuanya terjadi? Karena itu kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dijaga Islam dan iman kita. Terakhir, Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, seorang soleh yang luar biasa ada di Hadramut. Beliau ceramah di hallnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masileh. Ceramah beliau. Ceramah beliau diakhiri dengan talqinud dzikir. Dia membawa satu hadis Nabi, man qala la ilaha, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga.
Ulama menyatakan dakhalal jannah bighairi hisab. Yang dimaksud adalah masuk surga tanpa hisab. Habib ini setelah bawa hadis itu menuntun, la ilaha illallah. Duduk, jatuh, duduk, meninggal dunia saat itu juga. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Ayo kita akhiri majlis ini dengan bacaan la ilaha illallah. Dengan harapan nanti sebagaimana di majlis ini kita akhiri dengan la ilaha illallah, saat Israel mencabut nyawa kita, kalimat yang akhir kita ucapkan adalah la. Saya tuntun ya. Saya tuntun kemudian Anda tirukan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin. Kalimatu haqqin. 'Alaiha nahya. 'Alaiha nahya. Wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha nub'atsu. Wa 'alaiha nub'atsu. Insyaallah. Insyaallah. Minal aminina. Minal aminina. Alladzina la khaufun 'alaihim. La khaufun 'alaihim. Wa la hum يحزنون ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله ومن خواص أهل لا إله إلا الله وحققنا حقيقة لا إله إلا الله وفي حسن لا إله إلا الله في دائرة لا إله إلا الله. أحينا على لا إله إلا الله أمتنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعتك بلطف عافية وجمال بالدنيا والآخرة حسن خاتم عند الموت وإلى حضرة النبي. الفاتحة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.